teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai inovasi kurikulum. Nah, berbicara mengenai inovasi kurikulum ada 3 jenisnya. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, kurikulum berbasis masyarakat. Dan yang ketiga, kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan kurikulum yang dikembangkan untuk memberikan kemampuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensinya untuk meningkatkan daya saing dan daya jual, sehingga menciptakan kehidupan yang berharkat dan bermartabat di tengah perubahan, persaingan, dan kerumitan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Di dalam kurikulum berbasis kompetensi ini juga ada 6 aspek yang terkandung di dalamnya menurut Gordon. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, nilai. Yang kelima, sikap. Dan yang keenam, minat. Adapun karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi, yang pertama, lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian belajarnya menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Yang keempat, sumber belajarnya tidak hanya berasal dari guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaiannya lebih menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penugasan dan pencapaian suatu kompetensi. Adapun asas-asas dalam kurikulum berbasis kompetensi, yang pertama ada asas filosofis. Asas ini menekankan pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Yang kedua, asas psikologis. Asas ini berhubungan dengan aspek kejiwaan dan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, asas sosiologis. Asas ini berdasarkan pada asumsi sekolah yang berfungsi bahwa sekolah berfungsi untuk membuat siswa atau anak didik dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi ini pada hakikatnya menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada kaidah-kaidah budaya lokal dan nasional. Selanjutnya, saya lanjut ke kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang bahan dan objek kajiannya dilandaskan oleh kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Adapun tujuan dari kurikulum berbasis masyarakat ini, yang pertama, memperkenalkan siswa pada lingkungan. Yang kedua, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat dijadikan bekal di kehidupan masyarakat. Yang ketiga, membekali siswa agar dapat hidup mandiri serta dapat membantu orang tua untuk kebutuhan hidupnya. Sama halnya seperti kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum berbasis masyarakat juga memiliki karakteristik. Adapun karakteristik dari kurikulum berbasis masyarakat, yang pertama, pembelajaran berorientasi pada masyarakat. Yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan dan kebebasan. Yang ketiga, metode pembelajarannya lebih menitik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan, kelompok, dan kebutuhan sosial. Yang keempat, hubungan atau kerjasama antara masyarakat dan sekolah, yaitu mempelajari sumber-sumber belajar yang ada, menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, dan memperbaiki keadaan yang ada di tengah masyarakat. Kemudian yang kelima, strategi pembelajarannya berupa karya wisata, manusia, survei masyarakat, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan pusat sekolah masyarakat. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum berbasis masyarakat lebih menekankan pada keadaan masyarakat pada daerah tersebut. Selanjutnya, saya lanjut ke
kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan merupakan kurikulum yang dirancang berdasarkan sistem keterpaduan dengan meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Adapun ciri-ciri daripada kurikulum berbasis keterpaduan ada 7. Yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan minat, kebutuhan, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, ditunjang oleh mata pelajaran dan bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Yang ketujuh, peran guru sama aktifnya dengan peran siswa. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan ini berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit. Nah, rencana umum yang dimaksud yaitu organisasi kurikulum yang berpusat pada masalah, ide, tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai inovasi kurikulum. Sampai jumpa.